Jadi sebulan itu gue dapat si pembalut ini. Gue dapet pembalut. beasiswa. Gue jujur gue pribadi bahkan Aduh, Halo Akuners, selamat datang di podcast by Akuntansi Universitas Bakri. Wakuncar, waktunya akuntansi bicara. Yeay, berhubung ini podcast perdana dan bakalan gue yang nemenin kalian kali ini dan bahkan mungkin podcast-podcast selanjutnya juga sih. Jadi gue bakal kenalin diri dulu. Kenalin, nama gue Silva, gue mahasiswa akuntansi, mau masuk semester 5. Udah sih, itu aja. Nah, kali ini gue bakalan ngomongin seputar akuntansi. Kita bakalan ngebedah soal akuntansi sih, lebih tepatnya soal stigma mahasiswa akuntansi. Dan gue bakalan ngebahas itu nggak sendirian. Seperti yang kalian udah lihat, di sini udah sama salah satu babang ganteng alumni mahasiswa akuntansi juga, Universitas Bakri. Biasanya sih orang-orang nyebutnya itu manggilnya Kak Masto, ya kan? yeah. Emang nama asli siapa sih? Nama asli gue tuh Bimo Bramasto. Walah, Bimo Bramasto. Jadi Masto tuh bukan Mas. Bukan Mas. Gue Jawa tapi gue nggak mau dipanggil Mas. Jadi emang dari Bramastonya. Walah. Ya gue kira tuh kayak Mas ya udah, jadi nggak usah pakai kakak lagi. Jangan kebaikan dikira-kira lah. Oke. Kadang kayak ngira-ngira nggak tahu salah malah sakit sendiri. Bener juga sih. Lo gimana? Apa kabar? Baik, sehat. Kayak gini lagi sibuk apa sih emang? Gue sekarang nggak sibuk ngapa-ngapain sih, gue cuma kerja doang sih. Gue kerja sekarang di salah satu startup di Jakarta di bidang foto sama video. Walah, bidang foto sama video itu berarti nggak ada akuntansinya dong? Ada. Kalau sekarang sih mau kerja apaan aja sih pasti ada akuntansinya sih. Maksudnya kayak lo mau kerja di mana aja, mau jadi apapun, saya mau jadi marketing, kalau mau jadi komunikasi, lo mau jadi business development atau apapun, pasti even lo misalkan ngambil psikologi pun lo jadi HR, lo hitungin gaji, lo hitungin PPh 21. Oh iya benar. Jadi lo mau kemana pun pasti ketemu tuh akuntansi. Jadi ya gue sekarang tuh di sini tuh jadi project manager. Jadi gue ngatur budget dari awal sampai nanti eksekusi produksinya. Jadi itu udah akuntansi banget sih. Itu lebih kayak ke cost accounting gitu zaman dulu. Oh jadi walaupun perusahaannya fotografi gitu tetap ada akuntansinya? Tetap. Semua perusahaan kan jalan pakai duit, butuh pembukuan pasti. Benar banget. Dan lo bilang lo ngurusin budgeting juga? Gue ngurusin budgeting, jadi marginnya berapa untuk produksi segala macam semuanya harus di ini. Oh, emang nama kantor lo apa sih kalau beda? Gue tuh startupnya namanya Sweet Escape. Kalau kalian tahu tuh Sweet Escape tuh jadi kayak salah satu aplikasi. Dia kayak fotografi. Iya, dia foto, cuman dia itu kayak aplikasi Grab. Cuman ini booking fotografer. Jadi misalkan lo lagi di luar nih, lagi di Europe. Terus lo butuh fotografer nih, lo mau foto di Europe bagus kan, lo foto di Paris gitu. Kalau misalkan lo cuman foto bareng sama orang doang kayak biasa kan kalau ada orang lewat, Mas boleh minta tolong fotoin gitu. Kan nih mas nggak tahu nih siapa nih, tapi fotonya buram jelek gitu kan. Nah, Sweet Escape tuh kayak ngasih lo aplikasi, lo booking fotografer, jadi lo tuh foto udah sama fotografer yang proper gitu. Itu udah nyampe tapi di mana? Europe? Itu around the world. Wow. Jadi di HQ-nya di Indonesia, cuman untuk kantornya itu kita berada di Asia. Jadi di Indo, Filipina sama Singapura. Udah berapa lama emang di Sweet Escape? Belum lama sih, gue di Sweet Escape baru jalan mau 2 tahun. Terus kenapa Sweet Escape? Kan lo lulus nih jadi sarjana akuntansi. Ya, terus kan biasanya mimpi-mimpi anak mahasiswa termasuk gue nih sekarang ya kan. Gila, gue udah kepikiran banget nih kayak fix banget sih gue auditor, big four gini. Ini kenapa tiba-tiba lo lebih milih prefer buat kerja di perusahaan fotografi? Emang gak ada minat-minat buat di auditor yang sejalan lah sama akuntansi? Nah, gue tuh masih kuliah, gue emang udah mulai kayak dari dulu, gue sempat kerja di agensi, terus gue juga sempat event, terus abis itu ya gue ngerjain foto dan video segala macam lah. Karena foto dan video menurut gue juga banyak hal yang harus dipelajarin, dari lighting, gear-gearnya lah, lighting, kamera, clip on-nya, terus nanti butuh stand-nya, butuh ada boom, ada segala macamnya, itu banyak banget perintilannya. Jadi gue dari kuliah memang gue udah belajar. Oh, udah ada basic. Ada basicnya, memang gue dari kuliah ada basicnya, cuman pas gue kerja itu, pas gue kuliah, terus gue ternyata ke postpone tuh kuliah gue. Kuliah gue kan lumayan lama nih. Ya kan? Gak usah disebutin berupa angka lah ya. Gak apa-apa, biar maksudnya gak apa-apa biar apa? Biar maksudnya kuliah tuh jangan cepet-cepet. Tepat waktu tuh
nggak asik bro. kayak nggak serius. Kayak lu kuliah tuh kan dikasih waktu sekarang berapa? 4 apa? 8? 8 semester. Enggak, iya bukan. Apa sih? Kalau dulu kan lu 7 semester nggak lulus. Oh, ini sekarang nyampe 14. Tetap masih 14. Berarti 7 tahun kan? Ya udah, jangan dimaksimalin, tapi jangan 4 tahun juga. 5 tahun tuh asik sih. Lebih jadi ke kenalnya banyak tuh, sampai juniornya banyak. kan perbanyak itu, channel kan. Oke. Benar-benar. Iya. Sebabnya Kamas tuh terkenal sampai ke angkatan gue. Padahal lu tuh lulusan tahun 2013 kalau saya. Dia tuh masuk angkatan 2013. Gue 2018 dan udah kayak apa ya? Sebagian besar tahu Kamas tuh siapa. Dan dia berusaha dan itu beneran. Ngapain juga gue muncul-muncul. Maksudnya kayak ya beneran yang ya bukan ini. Ngapain juga gue. Hela apa untungnya gue muncul-muncul lo. Itu karena itu. Tapi itu bukan sesuatu yang contoh sih. Maksudnya kayak iya sebenarnya bukan buat dicontoh. Tapi maksudnya gue kuliah. Gue tuh ke pospon memang karena gue kerja gitu. Jadi kalau misalkan memang lu nggak ngapa-ngapain ya jangan telat gitu. Tapi gue waktu itu memang karena kerja, jadi gue kerja terus gue tuh sering nggak masuk karena gue sering ikut keluar kota kayak gitu. Nah terus habis itu pas gue lagi kerja, ini juga sebenarnya buat kalian juga yang lagi kuliah terus kerja juga, lo nggak apa kerja sambil kuliah gitu, tapi pasti akan ada satu titik di mana kalian ngerasa punya duit sendiri. Itu kayak gue ngapain sih kuliah? Godaan sih fix banget. Gue kayak gitu. Jadi pas gue lagi kerja, terus kuliah gue belum selesai kan. Tapi sebenarnya nggak banyak PR gue tuh, tinggal sisa setahun gue kayak ya udah beres. Kayak gitu. Jadi gue pas gue kerja, gue udah ngerasa kayak ya udahlah gitu, bodo amat lah kuliah gitu kan. Udahlah gue punya duit gitu kan. Terus habis itu di satu titik gue berpikir kayak kalau misalkan gue bosen dengan pekerjaan ini, gimana caranya gue mengeksplor yang lain dengan gue tanpa ibaratnya gelar. Ngerti nggak? Jadi lu udah fokus ke si fotografi gitu-gitu? Iya, udah fokus. Lupa akuntansi udah lupa akuntansi. Cuman gue mikir ketika gue bosen karena setiap orang tuh punya zona nyamannya sendiri. Iya, tapi ada satu titik pasti orang itu jenuh sama zona nyamannya. Nah ketika lu nggak punya gelar, nggak punya apa-apa, terus lu mau coba explore yang lain, lu akhirnya pasti ruang gerak lu akan terbatas. That's why walaupun lu udah kerja pas kuliah, tetap saran gue adalah lu selesaiin dulu kuliah lu. Makanya abis dari situ gue resign, gue selesaiin kuliah gue tuh setahun, gue hajar gitu kan, selesai. Terus habis itu gue udah lulus. Terus gue sempat mikir, udah sarjana akuntansi kan nih, gila pinter gitu kan sarjana men. Mendapatkan keberuntungan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana itu nggak semua orang bisa dapetin itu. Iya benar makanya. Ini tuh pinter. Jenius gue. Seorang sarjana akuntansi. Terus lu nggak pernah ada pengalaman masuk kayak auditor gitu sama sekali, langsung ke Sweet Escape gitu? Ada. Jadi makanya nih, jadi pas gue udah selesai kuliah, terus gue berpikir gue udah sarjana akuntansi nih. Oke lah, gue udah maksudnya udah cobain sebagai di agency, di event, sebagai fotografer, apa segala macam. Akhirnya ya udah, gue bener-bener pengen jalanin gue sebagai sarjana akuntansi. Gue jual semua kamera gue. Iya, sempat jual semua kamera gue jual, terus gue mikir kayak yaudahlah gitu. Udah amat jadi akuntansi nih, auditor deh. Oh jadi, berarti sempat jadi auditor? Gue apply, tapi nggak lama. Gue tuh kelar itu kan bulan September. November itu gue udah dapet kerjaan, cuman masuknya Desember. Cuman sebulan doang tuh? Masa tunggunya sebulan doang. Waduh. Gue sebulan, terus Desember udah dipanggil, gue tuh sempet jadi auditor di... Oh lupa, ada lah pokoknya. Nggak Big Four, gue nggak segenius itu. Gitu kan. Buat yang nggak tahu Big Four, tapi nggak mungkin sih. Kalau Big Four, HR ngeliat lu kuliah 5 tahun, buang langsung sih. Itu, nah di sisi lain Kak Masto bikin kalian buat kayak yang nggak usah keburu-buru kuliah, tapi di sisi lain juga memotivasi kalian untuk kuliah secara tepat waktu, karena seperti itu Big Four. Lanjut. Terserah, cuman kan setiap orang punya pilihan. Iya benar, balik lagi ke orang masing-masing. Lo mau milih yang mana? Nah itu makanya gue bilang penyesalannya adalah di titik dimana pas gue kuliah 5 tahun, terus gue kayak oke, gue mau jadi auditor. Gue kuliah 5 tahun, udah Big Four udah pasti coret, nggak bisa. Makanya gue jadi mikir kayak kalau gitu
gue kuliahnya 6 tahun sekalian. Enggak ada yang salah, maksudnya kalau gitu gue kuliahnya pas waktu. Jadi kan gue masih bisa Big Four, iya kan? Oke. Gue masih bisa Big Four. Terus habis itu udah akhirnya gue dapet lah gue auditor nggak Big Four, tapi lumayan masih di 7 atau 6 gitu gue lupa urutannya. Di kantornya tuh di Intiland. Intiland. Di Intiland dah gue masuk langsung ngaudit kliennya, karena untuk di auditor lo dapat klien kelapa sawit itu cukup susah. Jarang. Gue masuk langsung dapat kelapa sawit. Wih, kok gitu? Itu karena perusahaannya bagus. Dapat kliennya kelapa sawit. Gue tuh auditor 3 bulan. Bukan probation gue nggak diperpanjang, tapi gue resign karena gue nggak kuat. Dia resign ya, perlu diperjelas gitu. Karena gini, pekerjaan itu adalah passion lo kan. Jadi kalau misalkan lo kerja terus lo nggak passionate, ya lo bisa kerjain. Gue bisa jadi auditor gitu. Bukan berarti gue goblok, gue bisa. Gue udah pelajarin semua pasal-pasal apalah segala macam tuh kemarin tentang sawit tuh. Tuh gue kayak sebelum berangkat ke Pontianak, gue kayak 2 hari tuh duduk sama manajer gue kayak kuliah lagi. Gue pasti jelasin, gue kayak emang gak ada cara yang lebih gampang. Enggak, memang kayak gini. Terus ini gimana? Pokoknya nanti ada rumusnya. Gitu. Tapi gue cuma pengen klarifikasiin bentar sih. Ini kan kayak Kamas tuh menceritakan alasan dia kenapa resign karena sulit dan struggle jadi auditor. Itu bukan, itu balik lagi ke dia ngomongin, itu soal passion sih. Kalau emang passion lo suka ngerjainnya, itu bakal nikmatin sih. Karena senyaman-nyamannya lo kerja, di saat tuh kerja sekalian ngejalanin hobi. Seperti apa yang lo kerjain sekarang kan, Bang? Tiap orang tuh punya passion yang berbeda. Kalau gue kebetulan passion lo bukan di auditor, makanya lumayan. Gue lebih ke arah yang nggak bisa aja sih, gue nggak bisa yang kerja. Jadi memang auditor jalan-jalan. Lo keluar kota, kayak gue ke Pontianak. Pontianak tuh gue sebulan di tengah hutan. Itu nyari sinyalnya 20 kilo. Waduh. Beneran tengah hutan. Terus habis itu gue di kota Pontianaknya, gue 2 bulan. Udah selesai, gue balik lagi ke Jakarta. Cuman kenapa gue nggak bisa? Karena gue nggak bisa kerja yang cuman di depan laptop doang gitu loh. Aduh, nggak bisa banget. Akhirnya gue nangis gak tuh lo? Enggak sih. Nggak nangis, kirain sampai nangis. Gue kuat anaknya. Kalau gue nangis sih kayaknya. Oke sih. Terlihat sih najis juga kalau badan kayak gini, gak strong. Gue dikata-katain loh di sini loh. Gila, betapa humble-nya alumni kita satu ini ya. Udah selesai. Lagi sana gue. Kelihatan nih gembel. Habis itu selesai, akhirnya gue resign. Gue resign itu bulan. Langsung ke Sweet Escape? Atau udah dipanggil di Sweet Escape itu makanya lo? Gue resign tuh gue bodo amat. Jadi manajer gue nyamperin kayak probationnya mau selesai nih, mau kontrak nggak gitu. Tapi dia udah, kalau auditor lo udah kasih mappingan tuh dalam 1 tahun. Oh gitu, kerjanya mapping, oke. Jadi kliennya kan udah ada, kayak nanti kamu klien ini. Ini kliennya tuh di mana, misalkan tadi kan gue di Pontianak, terus ada klien lagi di Samarinda, di Padang. Gue cuma ngeliatin, gue kayak wah mati sih gue, kayak nggak bisa. Udah inian duluan ya, kayak udah ada give up duluan. Kayak bilang kayak nggak usah Pak, saya perpanjang probation aja gitu. Padahal gue resign. Kalau gue di kontrak gue udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Gue resign. Udah amat, gue nggak pakai kerjaan tuh. Belum tahu. Sebulan gue cari-cari kerjaan. Habis itu akhirnya dapat panggilan. Sebulan tuh jangka waktunya? Sebulan gue dapat 2, akhirnya dapat 1 Sweet Escape, sama ada 1 lah gitu. Nggak boleh sebut merek ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Apa nih yang diproduksi, apa mungkin dari perusahaannya bentuknya? Adalah jorok juga kalau gue sebutin. Kenapa jorok? Nggak mungkin sesuatu. Pokoknya Sweet Escape, 1 adalah yang dibutuhin sama cewek gitu kan. Oke. Ya, kan? Pembalut wanita? Iya, Sejenis? Emang iya ya? Oh iya benar. Emang iya deh kayaknya. Apalagi? Pokoknya dapat offeringnya 2. Enggak, bukan offering sih. Jadi gini, gue sebelum masuk Sweet Escape, jadi sebulan itu gue dapat si pembalut ini. Gue dapet pembalut. Buat apa gue dapet pembalut ya? Lo dapet tawaran bekerja di perusahaan produksi pembalut? Iya, pokoknya jadi bentar, gue lagi mengolah kata supaya enak bahasanya. Pokoknya gue sebulan itu gue interview, gue dapet di 2 perusahaan. Belum dapat juga. Jadi gue interview di salah satu perusahaan apa tadi? Perusahaan produksi pembalut wanita. Oh, penghasil pembalut. Iya. Salah satu perusahaan penghasil pembalut. Terus kalau misalkan perusahaan yang agak proper gitu kan dia hiringnya panjang. Terus habis itu gue nunggu semingguan gitu nggak dipanggil lagi.
Akhirnya gue dapat panggilan dari Sweet Escape. Oh, baru. Oke, gue masuk Sweet Escape. Gue masuk Sweet Escape itu baru, pokoknya gue masuk Sweet Escape akan handling event di Bali. Nah, pas gue 2 minggu di Jakarta, gue baru masuk di Sweet Escape seminggu, tiba-tiba si penghasil pembalut udah ngasih offering. Ngasih offering, terus karena angkanya lebih besar, gue kayak, oh ya udah gitu. Kan gue anaknya materialistis aja ya. Jadi kayak Lo frontal tuh sama atasannya? Iya, gue kan pas dapet offering, oke, gue langsung ngomong sama atasan gue di Sweet Escape. Gue ngomong kayak, gue mau pindah gitu. Terus dia kayak, kenapa pindah? Gue bilang, ya gue di sini sama di lo gajinya gede yang ini. Gue bilang, gue bukannya gimana-gimana, tapi materialistis aja. Gue ngomong gitu, iya karena memang atasan gue emang dekat juga, enggak sih. Gue baru masuk seminggu. Emang cuman enggak, maksudnya jarak umurnya juga gak jauh sih. Dia mungkin sekitar 92 atau 91 gitu. Tapi kayak gitu perlu sih. Itu kan buat lo ke depannya gimana? Iya, makanya akhirnya gue ngomong ya udah. Terus akhirnya dia akhirnya offering balik. Offering balik akhirnya ya udah. Kan saya anaknya juga murah gitu, materialistis tapi murah. Dia offering balik langsung ya udah ayo gitu. Enggak pakai dipikir-pikir, enggak usah misalnya. Oke. Materialistis tapi nggak boleh jual mahal. Materialistis tapi murah, dia offering balik langsung ya udah ayo gitu. Nggak pakai dipikir-pikir, nggak usah misalnya. Lo mention soal gaji tuh, gue boleh nanya nggak sama yang lo dapetin sekarang nih penghasilan di Sweet Escape, itu worth it gak sama pengeluaran lo dulu selama biaya kuliah tuh? Iya, worth it lah. Jadi sebenarnya hitungannya tuh lu kerja sekarang, lu kuliah tuh sama aja lah kayak lu mau mulai bisnis gitu. Jadi semua tuh paling ngeluarin duit dulu di awal gitu kan. Lu harus ngeluarin duit dulu di awal. Ya sama kayak kerja sekarang, apa yang gue dapetin ya ini merupakan ibaratnya lu nanam modal kemarin, nah sekarang lu ngambil kayak ibaratnya bunganya lah. Iya, itu investasi, Itu investasi. Iya, benar. Lo misalkan gak kuliah terus lo mau buka bisnis, lo pasti keluarin duit juga kan? Iya, benar. Jadi sama aja kalau menurut gue kuliah tuh penting walaupun kita buang duit tapi apa ya? Karena kuliah tuh kalau dari gue pribadi, kan adalah orang yang nggak mau kuliah kayak udah gue mau bisnis gitu kan. Ya lo kuliah pun lo juga nanti bisa bisnis. Gitu. Iya, benar. Cuman kenapa lo nggak kuliah? Kenapa lo harus nggak kuliah gitu? Lo kuliah lo kan menambah wawasan lo jauh lebih luas. Lo benar-benar dibuka lah pikiran lo. Soalnya lo sekolah kan lo terbatas banget, ya kan. Tapi kuliah lo tuh lo nggak dibatasin. Lo udah bisa ngatur hidup lo sendiri kayak. Kuliah kontrol tuh diri sendiri. Walaupun lo bayar, tapi nanti lo akan dapat feedbacknya tuh di belakang. Feedbacknya, semuanya dapat sih dari kuliah. Gue kuliah di sini juga nggak terlalu makan uang lah. Iya. Standar lah kuliah tuh di sini standar. Ngasih beasiswa banyak banget. Iya, ngasih beasiswa banyak banget. Semuanya dikasih beasiswa kan. Iya, ada aja beasiswa. Selama lo udah masuk tiba-tiba ada beasiswa lagi. Beasiswa. Berarti kalau misalkan gue ngomongin jumlah udah bukan worth it lagi, tapi udah bukan balik modal lagi, bahkan udah untung dong kalau dibandingin gila. Udah untung. Bukan balik modal lagi dong. Bukan balik modal. Lu buka cabang kalau Iya. Kuliah tuh kadang tuh orang bilang kuliah tuh mahal, memang mahal, tapi apa yang dapetin feedback di belakangnya nanti akan amat sangat berguna lah buat lu lah. Jadi jangan pernah berpikir kayak gue nggak mau kuliah ngabisin duit gue terus gue mau langsung bikin bisnis. Ketika lu kuliah lu akan nambah channel, lu akan memperkuat ibaratnya link lu juga, lu akan memperkuat ibaratnya pusat pendirian dalam diri lu, terus habis itu lu memperluas jaringan lu. Di situ setelah lu selesai kuliah lu mau bikin bisnis pasti akan lebih gampang. Iya, benar. Kuliah jangan nggak kuliah lah. Balik ke diri masing-masing sih. Kalau emang dasarnya lo pengen kuliah dan iya, walaupun terseret-seret atau gimana tetap kuliah. Karena dia pada dasarnya mau kuliah gitu kan. Dan terus kalau ngomongin soal biaya, kalau emang dasar lo pengen kuliah, ada beasiswa lo cari-cari di mana-mana yang tadi kita mention ya kan. Dan Bakri beasiswanya baik banget. Iya, balik lagi itu kan. Beasiswa. Terus ngomongin kuliah nih kan, gue throwback lagi nih. Lo kan pada dasarnya adalah mahasiswa akuntansi. Nah, pas saat lo jadi mahasiswa, lo pasti sering denger dong stigma-stigma soal mahasiswa akuntansi. Katanya kan anak akuntansi nerd, taunya kalkulator doang, nggak bisa nongkrong ya kan. Pasti lo sering denger dong kayak gitu. Pendapat lo gimana tuh soal stigma yang kayak gitu? Ya, jadi stigma tuh sebenarnya balik ke mahasiswanya. Jadi kalau misalkan memang mahasiswanya maunya belajar, ya belajar terus gitu. Mau kuliah terus. Nah,
Tapi kalau orang bilang kayak stigma anak akuntansi tuh apa namanya belajar terus, enggak juga sih, karena gue pribadi gue adalah orang yang kupu-kupu kan. Kuliah pulang Di mana ibu? Rumah. Ini nggak pulang. Pulangnya besok. Gue hari ini pulangnya besok. Nah tuh, itu apa tuh, itu definisi nerd kayak gitu? Enggak, nih udah nih. Buktinya nih udah lulus kayak gini. Kalau gue pulang besok, tapi gue tuh pengajian biasanya. Oke. Gue kuliah kelas kan, terus habis itu tugas kelompok, ya kan, terus gue mungkin ngerjain presentasi, bikin makalah, kind of things lah yang memang menunjukkan intelektual gue tuh. Panutan gue banget sih lo. Panutan gue banget sih lo kuliah hari ini. Maksud gue tuh apa namanya? Gue pribadi dulu nggak pernah belajar sih. Ya gue kelas gue lumayan rajin. Gue datang ke kampus pasti gue kuliah gitu. Walaupun alasannya bukan buat gue belajar, tapi karena gue mau ujian. Karena kan kalau absen lewat 3 nggak boleh masuk ujian kan. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting lo hadir ya kan. Hadir dan gue mendengarkan. Entah kenapa tanpa lu sadari, ketika lu datang dan lu mendengarkan, cukup lu duduk mendengarkan aja, itu tuh udah menambah ilmu lu gitu. Tiap orang beda-beda ya. Tapi kira lo yang tipikal ya udah dengarkan, kerjakan, lupakan. Enggak, gue selalu dengarkan, keluar lupakan. Iya. Oh. Kalau lu kan tadi bilangnya dengar, kerjakan, lupakan. Nggak gue kerjain soalnya. Gue cuma dengar mau lupain. Nggak ada dikerjakannya gue. Yang penting lo hadir bisa ikut ujian. Oke. Terus sisanya habis itu nongkrong. Enggak sih, nggak nongkrong, yang ngumpul sama teman-teman. Capek kalau nongkrong tuh pegel. Duduk. Oh iya benar. Ada tempat duduk, ngapain nongkrong? Iya, kalau gue dulu waktu gue pertama-tama masuk sini masih ada biliar tuh. Nah, sekarang udah jadi tempat itu kan. Ini nggak sih? Nggak tahu deh gue tuh biar yang lo maksud di mana. Enggak deh. Indomart ya? Nggak tahu deh. Indomart itu tuh nggak ada urusan gue. Mau tuh biliar kayak mau tuh Indomaret, gue nggak ada urusan. Tempat itu adalah tempat biliar. Lo sering nongkrong di situ? Main biliar lah, ngapain di tempat biliar? Ngapain? Iya bener juga sih, itu salah gue lagi. Jangan nongkrong dong. Kesehatannya tidak bagus. Berarti lo sering pulang kampus, lo refreshing? Nggak pulang kampus, bahkan gue kayak sering dulu cabut kuliah, main biliar. Oke. Jadi intinya lo yang definisi kelebihan santai ya kuliah gitu? Lumayan, kurang lebih sih. Oke. Dan dulu jujur gue nggak bisa main biliar. Dan lu ngapain datang ke tempat biliar? Bantuin abang-abangnya, bantuin mbak-mbaknya nyusun bola. Iya, bola. Lu ngapain ke tempat biliar? Main biliar dari gue nggak bisa sampai gue jago. Okay. Jadi volumenya itu bukan volume, proporsinya antara gue kuliah sama main biliar. Kayak lebih fokus ke main biliar karena dari yang nggak bisa sampai jago gitu. Gue kuliah yang dari nggak bisa masih nggak bisa. Iya, masih nggak bisa gitu kan. Tapi sarjana penting udah ada. Itu sarjana kan. Yang penting sarjana udah ada. Gue bukan menjatuhkan yang lain ya. perlu ada krunya? Udah diem. Oh udah, oke. Masuk komen lah. Anda di sini cuman adik tingkat. Adik tingkat. Di sini tuh nggak ada senior sama junior, gue paling nggak suka. Oh ya. Yeah. Kita semua sama. Mas To. Dari tadi dia orang gak ada alat banget, megang-megang mulu. Pertama, ya kita nggak mau mulu. Kedua tuh corona, jangan pegang-pegang. Kita udah jaga jarak. Ya lo bilang kan nggak ada junior senior, maksud gue kan biar akrab aja ya kan. Junior senior nggak ada, tapi kan To. tetap ada. Iya kan To, tapi. Gue kan ngomonginnya junior senior, bukan kok nggak ada junior senior tiba-tiba mau peluk. Biar akhlak ini. Ya Allah. Jadi menurut gue kerja apapun juga lu jadi komunikasi, lu manajemen apa, lu psikologi, lu pasti ntar ketemu angka lagi gitu. Jadi mending kalau gue pribadi lu ambil akuntansi. Akuntansi itu lu benar-benar kepake. Misalkan lu misalnya mau psikologi, udah berarti tinggal baca buku psikologi. Nanti ketika lu kerja, lu ngurusin gaji payroll lah, lu ngurusin benefit, lu mau ngurusin pajaknya mereka, lu mau ngurusin apalah segala macam. Lu even dalam lu hidup, lu bayar pajak mobil aja lu ngitung. Itu udah akuntansi kan. Iya kan? Bener nggak gue? Kan jadi that's why kenapa gue tuh waktu pertama kali gue masuk ke dalam ketika gue masuk kuliah ada dikasih pilihan kan. Gue mau apa nih gitu. Ini gue pribadi. Tiap orang beda dan gue nggak menjudgment apapun. Cuman gue pribadi kayak
akuntansi, manajemen, terus habis itu ada apa ya, HI ya, HI, akuntansi, manajemen, HI, komunikasi. Gue sadar gue tuh bukan orang yang belajar gitu kan. Ketika gue milih komunikasi, fix gue nggak akan belajar. Kayak karena menurut mata kuliahnya maksudnya kayak agak santai kan. Jadi kalau gue masuk komunikasi dengan gue yang nggak pernah belajar masuk komunikasi yang santai, makin nggak belajar gue. Iya kan? Manajemen juga lumayan santai. Ketika gue masuk, makin nggak belajar gue. That's why gue pilih akuntansi, karena gue ini pasti gue belajar nih gitu kan. Karena maksudnya stigmanya kayak gitu. Ya kan? Karena pas gue masuk nggak ngaruh, tetap aja gue sendiri. Tetap aja, jadi tetap semua tergantung pribadi lo gitu loh. Tapi akuntansi lo dapet apa ya, bakal kepake banget ya di lo nanti kerja tuh. Gue sekarang hitungannya kan di kantor gue yang sekarang gue project manager iya, gue juga sebagai produser. Ibaratnya kan kalau orang awam melihat video apa, sebuah tayangan iklan atau sebuah film lah gitu. Oh dia produsernya, dia direkturnya. Ketika memang lo punya passion di situ dan lo jurusan akuntansi, bukan berarti lo nggak bisa masuk ke situ gitu. Gue bisa, karena ya gue mempelajari produsernya ini, ibaratnya mempelajari segala macam tentang video, foto gitu. Ya gue pelajari itu sendiri di luar gue kuliah. Tapi gue perkuat untuk gue masuk ke dalam sini dengan akuntansi, karena di dalam itu produser lo tuh bener-bener ngitungin budget tuh perintilan baik banget. Lo mau bikin, kalau lo pernah ngeliat produksi sebuah iklan itu kan banyak banget tuh lightingnya ada berapa, terus habis itu talent lah apa segala macam. Itu ketika lo masuk ke dalam dunia itu, terus lo punya basic akuntansi, itu gampang banget sih. Iya benar-benar. Karena detail, ibaratnya gini, lo kalau misalkan satu lah talent kalau iklan itu perintilannya baik banget. Dia make up, dia stylist, terus dia ntar ada apa namanya, itu semua dihitung. Make upnya, stylistnya, terus ntar ada lightingnya apa, sepatunya apa, segala macam semua dihitung. Kalau lu nggak pernah di akuntansi, terus tiba-tiba lu dikasih, tolong dong budgetnya dihitungin, pecah malah lo. Tapi karena lu udah di akuntansi, lo pasti akan ngeliat angka kayak cuman kayak ya angka cuman penjumlahan doang yang tinggal lu sama dengan sum di drag udah beres semuanya. Itu nilai plusnya lu ngambil akuntansi kayak. Jadi lu ambillah kuliah akuntansi. Iyalah. Lu akuntansi terus ketika memang lu menurut lu nggak passionate lah di akuntansi, ya udah lu explore diri lu di luar kampus. Terserah lah lu mau jadi apa, misalkan lu mau jadi jurnalis atau apa ya lu explore, karena nggak ada batasan juga buat lu nggak nge-explore diri lu gitu. Lu kuliah tuh lu bebas banget di Bakri, lu kuliah tuh bebas banget. Kayak masuk akuntansi nggak buat lo nggak bakal bisa kemana-mana dan nggak ngembangin itu tergantung diri lo gitu loh. Gue tuh betul. Jujur temen gue tuh di akuntansi nggak terlalu banyak gitu. Karena ya itu balik stigmanya, nggak ada yang nongkrong kan. To be honest memang nggak ada yang nongkrong gitu. Tapi ya tergantung pribadi lo. Akhirnya ya kalau misalkan memang gue pengennya nongkrong, ya gue akhirnya nongkrong gitu loh. Tapi nggak sama anak akuntansi. Iya, ya kan? Intinya gitu. Akhirnya gue mainlah sama anak komunikasi, sama anak manajemen. Dan itu nggak salah gitu, karena menurut gue lo harus main sama siapapun gitu. Iya, Gue paling nggak suka ketika lo ada kuliah dibagi dalam penjurusan, terus lo cuma main dia apa? Dia anak komunikasi gitu, lo nggak main gitu. Gue nggak pernah kayak gitu sih. Gue main sama jurusan manapun gue pasti main. Dan gue nggak terfokus atau terkumpul pada satu jurusan doang. Gue main ilmu politik, HI, komunikasi, manajemen, gue main semuanya. Itu lo sampai dari semester awal sampai semester akhir. Bukannya kayak ada lah beberapa semester yang emang mata kuliahnya susah banget, terus akhirnya lo bakalan sibuk banget. Kita kan ada mata kuliah susah banget. Gue sih sering dengarnya mata kuliah susah mual sih. Itu tuh pas semester 6 apa ya kalau nggak salah mual. Itu lo masih bisa tuh nongkrong gitu, itu kan amat sangat masih sih. Oh masih. Tapi itu kan susah tuh mual. Nah itulah, kadang tuh emang sebenarnya gini, itu tuh cuman kayak apa ya? Gue bukannya sombong, tapi biasa aja. Gak sesulit itu ya? Oke, lo memberikan statement ini karena lo sudah menjalani, jadi lo bukan yang cuman kayak. Gue ngomong kalau gue nggak ada experience-nya, mengalami, gue nggak akan ngomong. Oke. Gue tuh orangnya gitu lah pokoknya ya. Iya. Nggak, jadi sebenarnya gini, moal tuh menurut gue memang susah, tapi tidak menyeramkan itu. Balik lagi kayak akuntansi tadi, stigmanya nerd. Nerd tapi. Nah,
Nggak pukul rata. Nggak senert kayak gitu. Nah, si Moal itu kan kesannya tuh menyeramkan banget gitu. Padahal pas lu lagi mata kuliahnya udah lu ambil biasa aja, maksudnya susah tapi nggak sesusah itu gitu loh. Ketika lu memang menjalankannya dengan kayak oh ya udah nih bisa beres. Nah, buat yang nggak tahu Moal itu apa? Moal itu mini office accounting lab. Mini office accounting lab itu tuh salah satu mata kuliah di mini office accounting lab itu salah satu mata kuliah di Universitas Bakri, prodi akuntansi. Bisa gitu. Oke, Bang Edit nanti ya, tolong di sini. Mini office accounting lab. Dia salah satu mata kuliah prodi akuntansi Universitas Bakri. Ini ditekenin ya, prodi akuntansi Universitas Bakri. Itu tuh kayak Moal ini tuh yang punya emang. Lo tau gak sih Moal tuh cuma punya Bakri tau? Oh, tahu. Iya, itu dia mata kuliah. Sempat jadi marketing kampus. Wow. CGTS loh. CGTS apa? Kampus Ghost School. Oh, lama lagi deh, nggak tahu. Oke, skip. Enggak, gue itu dia ngapain ke marketing juga, dia kayak SMA, marketing kampus. Oh, yang kalau misalkan SMA-nya lagi ada kayak pameran kampus gitu. Iya, benar. Enggak, gue lebih tinggi di level. Ngapain tuh? Kalau misalkan kayak diundang, misalkan Universitas Bakri dapat kesempatan buat ngomong di depan satu angkatan kelas 3 buat butuh 2 MC. Nah, gue. Gue nggak mau main yang sama rakyat-rakyat gitu, gue pasti di atas stage, men. Come on lah. Oke, mohon maaf Bang Jago. Iya, gila, keren banget tuh, sumpah. Tapi Moal memang yang ada yang punya cuman Bakri, iya makanya. Dia mata kuliah. Oke sih, dosennya juga oke banget kan. Mungkin lo oke banget tuh. Dosennya oke. Oke banget. Oke itu adalah mata kuliahnya oke. Ngapain aja sih? Experience dosennya tuh memang dia expert di bidang itu. Moal tuh Moal ngapain? Ya, kalau yang gue tahu dia ya kayak apa ya? Lo ngejalanin perusahaan yang beneran ngejalanin perusahaan, tapi mungkin lo bisa jelasin lebih detailnya. Mata kuliah Moal ini adalah lo di situ diajarkan bagaimana cara membuat budget untuk operasional suatu perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, di situ lo diajarkan bagaimana dengan ibarat kasarnya adalah lo dikasih uang di tahun pertama berapa ratus juta. Nanti setelah dari situ lo harus mulai mengejar margin lo di tahun ketiga udah berapa persen. Nah, itu tuh lo harus bikin projection cost-nya benar-benar secara mendetail sampai dengan misalkan perusahaan lo mau bikin yang kayak gue mau bikin makanan gitu. Berarti semua harus dihitung, mulai dari packaging, mulai dari ibaratnya kalau misalkan lo mau dagang wortel rebus lah, itu dari bijinya, nanemnya, nyiram, pupuk semua harus dihitung. Jadi benar-benar di situ lo diajarin secara mendetail ya. Balik lagi, benar-benar akunting banget, auditor banget, lo detail banget diajarinnya. Kayak semuanya tuh diajarin secara mendetail. Nah, di situ tuh benar-benar kerasa banget sih lo belajar Excel-nya. Karena Excel tuh menurut gua kalau lo bukan auditor atau bukan akuntansi, pasti lo Excel-nya nggak sejago anak akuntansi. Masih lah, lebih expert anak akuntansi lah. Anak akuntansi tuh expert banget, Excel-nya gila. Best. Terus kalau ngomong itu kan Moal kan lo udah jelasin tuh. Lo udah jelasin kan tuh kayak gimana aja mata kuliahnya. Gila, gue ke-distract banget nih. Itu tuh pengaruh gak tuh sama di tempat kerja lo sekarang? Kayak gue sekarang kan jadi produser ya. Iya itu Excel-nya sih yang kepake. Excel-nya kepake, terus habis itu Moal kan waktu itu ngajarin kayak gimana caranya lo bikin margin gitu kan. Pokoknya segala macam pakai Excel. Nah, ketika gue sekarang ngerjain project, jadi gue dikasih satu project, budgetnya segini, tolong dibikinin. Gue punya budget gue sendiri, ibaratnya dalam satu project tuh marginnya harus berapa, production cost-nya harus berapa, terus habis itu untuk operasionalnya berapa. Nah itu dari situ gue langsung bisa kayak oke, gue udah bayangan dengan tambahan gue yang udah belajar foto dan video. Jadi gue dikasih reference satu video oke gue udah tahu gue harus pakai ini. Udah gue tinggal taruh di Excel, gue pakai ini harganya segini segala macam. Oke, production cost gue segini, berarti gue harus jualnya segini, margin gue segini, operasional gue segini, gue butuh berapa orang segala macam, dari manpower apa segala macam itu udah gue jabarin, ya itu udah kayak Moal sih. Dan itu apa ya, nggak cuman skopnya lebih kecil. Kalau Moal kan lo 5 tahun, kalau itu per project aja. Tapi ya jadinya lebih gampang kan, karena lo udah belajar yang lebih susah. Iya, bener banget. Kalau lo udah belajar yang lebih susah gitu loh. Jadi ya emang susah gitu waktu belajar, tapi nggak sesusah itu. Kalau lo jalanin, ya itu lo jalanin aja lah santai.
Dan kayak lebih besar struggle-nya malah benefitnya lebih banyak. Betul. Kayak misalkan mual ini kan, itu tuh berpengaruh banget buat lo yang emang punya jiwa usaha. Itu tuh karena pas lagi ngejalanin mata kuliahnya, bukan yang teori doang, tapi benar-benar definisi lo bikin perusahaan nggak sih Bang? Iya, definisi lo bikin perusahaan. Produksi barangnya ada nggak tuh? Sampai Jual. akhirnya kan kita ada kayak showcase-nya gitu. Oh iya benar. Iya kan? Terus ngepresentasiinnya ya? Iya, presentasiin. Iya benar. Kayak lo Gua sediain udah nggak cerita. packaging-nya apa segala macam kayak gitu benar-benar di showcase sampai beres sih. Dan menurut gua itu keren sih. Keren, Karena berpengaruh, cuma di sini, bermanfaat. itu amat sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan itu hanya ada di akuntansi Universitas Bakri. Nah, oke, Pokoknya ini kehidupan masa datang lu cerah banget nih kalau kuliah di Bakri. Karena kuliah di Bakri karena pertama baik beasiswa. Oke. Kedua apa tadi? beasiswa kedua udah. Ada moal. Ada moal. Ada moal yang pakai yang ada cuma ada di Bakri. Ada di Bakri. Kapan lagi lu kuliah dapat beasiswa, dapat Iya, moal. hard selling sekali Bapak. Yoi. Oh ini Kalau ada lowongan marketing kosong boleh? Bima Bramasta, tolong bisa dicatat namanya. Udah sih, udah banyak sih kayak di BA. Iya sih kayaknya, tapi Bimo. so sombong loh, enggak, gue makasih. Tidak ada lapak untuk menyombongkan diri di sini, Nah, oke? saya Skip. dicatat ini. Untuk apa? Bandel bohongin apa? Gue kira ini apa namanya kayak rekomen buat jadi apa namanya kerja di sini. Nggak mungkin, men. Oke. Kayak mereka tuh gue lulus udah bahagia banget sih. Bu Monik juga kayak seneng deh ngeliat, oh Bimo Bramasta akhirnya lulus gitu ya. Lo merasa ini ya, lo nyadar kalau diri lo itu. Gue nyadar kalau diri gue dulu waktu kalau kayak jadi beban gitu. Waktu Bu Monik tahu gue anak pembimbingannya waktu gue skripsi mungkin dia juga kerasa, aduh nih beban nih anaknya gitu. Beban nih anaknya. Gila, gak berasa banget nih. Udah berapa menit ngobrol sama lo, kita udah nyampe di penghujung obrolan nih. Yes. Udah selesai juga. Seneng kan lo selesai ngobrol sama Akhirnya. banget kalau lo mau nyempetin waktu, lo dateng ngobrol sharing sama kita, sama aku nurse. Jadi Bu Monik semuanya nih. Iya, Bu Monik. Kalau nggak Bu Monik gue nggak mau gue datang. Iya. Buat gak tau yang namanya Bu Monik, ini dia Bu Monik datang. Tidak ada, ini bukan acara TV guys, ini podcast harusnya. Ya, gue juga mau ngingetin buat akuners, terus pantengin postingan-postingan dari Instagram Akuntansi Bakri. Kita juga lagi ngadain short movie competition. Kalian lihat tuh ada syaratan ketentuannya di situ. Itu tuh lombanya buat anak-anak SMK dan sederajat dan yang baru lulus. Dan kalian kalau misalkan kalian punya hobi ngevlog, edit video, nih saatnya kalian tunjukin hobi kalian dan bisa ngasilin duit. Coba ayo ikutin. Menurut gue udah cukup obrolan kita kali ini. Gue pengen pamit. Gue Silva. See you on the next podcast. Aku Incar, waktunya akuntansi bicara. Dadah. Lalu kapan saya akan diwisuda? Adik kelas sudah lebih dulu.